Shalom saudara sekalian, kita kembali merenungkan firman Tuhan pada hari ini yang diambil dari 2 Samuel pasal 2 ayat 8 sampai dengan 32. Saudara, kalau kemarin 7 ayat kita bisa gampang membacanya, tetapi kalau ini agak banyak nih ya, ayat 8 sampai dengan 32. Jangan jemu-jemu untuk membaca firman Tuhan kalau bisa dibaca semuanya. Dan saya akan membacakan hanya beberapa bagian saja. Abner bin Ner, panglima Saul, telah mengambil Isyobet, anak Saul, dan membawanya ke Mahanaim, serta menjadikannya raja atas Gilead, atas orang Asyuri, atas Yisrael, atas Efraim, dan atas Benyamin, bahkan atas seluruh Israel. Isyobet bin Saul berumur 40 tahun pada waktu ia menjadi raja atas Israel, dan ia memerintah 2 tahun lamanya. Hanyalah kaum Yehuda yang mengikuti Daud. Dan lamanya Daud memerintah di Hebron atas kaum Yehuda adalah 7 tahun dan 6 bulan. Lalu Abner bin Ner dengan anak buah Isyobet bin Saul bergerak maju dari Manahem ke Gibeon. Juga Yoab, anak Zeruya, dan anak buah Daud bergerak maju. Mereka saling bertemu di telaga Gibeon, lalu tinggal di sana pihak yang satu di tepi telaga sebelah sini, dan pihak yang lain di tepi telaga sebelah sana. Ketika Yoab berhenti memburu Abner dan menghimpunkan seluruh rakyat, ternyata 19 orang dari anak buah Daud hilang, termasuk Asael. Tetapi anak buah Daud menewaskan dari suku Benyamin, dari orang-orang Abner, 360 orang. Mereka mengangkat mayat Asael dan menguburkannya di dalam kubur ayahnya yang di Bethlehem. Kemudian berjalanlah Yoab dan orang-orangnya semalam-malaman itu dan sampai ke Hebron ketika hari sudah terang. Ya, saudara, kita akan melihat petanya supaya kita mendapatkan gambaran yang jelas. Dan saya berharap saudara bisa melihat petanya dengan baik gitu ya. Abner bin Ner mengangkat Ishiboset menjadi raja di Mahanaim. Itu di daerah sini, Mahanaim, daerah Gilead. Karena kemarin kalau kita lihat kan memang di situ adalah banyaknya orang-orang yang setia Saul. Dan Daud jadi raja itu di Yehuda, di Hebron. Kemarin juga kita sudah lihat dari daerah sini begitu. Dan mereka tuh bertempur di Gibeon. Nah, ini dia, daerah-daerah sini. Dia agak-agak tengah begitu, saudara ya. Jadi, tapi yang memulai pertempuran itu adalah Ishiboset. Karena dia mengklaim menjadi raja atas Israel. Nah, Abner kabur lewat sungai Yordan di sini. Jadi kalah, lalu kabur sampai ke Mahanaim. Ini adalah gambaran peta kita pada hari ini. Ya, saudara, Abner itu adalah saudara sepupu Saul yang merupakan panglimanya Saulnya juga. Yang melantik Ishiboset, anak Saul, untuk menjadi raja menggantikan Saul. Jelas ini bukan kehendak Allah karena Allah telah memilih Daud untuk menggantikan Saul. Mungkin Abner ingin mempertahankan posisinya sebagai pemimpin militer di Israel. Inisiatif Abner berikutnya adalah melakukan perjalanan ke Gibeon dengan sejumlah pasukan. Tidak disebutkan alasannya Yoab dari pihak Daud mengantisipasi gerakan pasukan Abner dengan pergi ke Gibeon juga. Jadi memang tidak disebutkan alasannya kenapa begitu ya, tapi jelas pasti ingin merebut kekuasaan. Perang dimulai dengan duel di antara 12 orang dari masing-masing pasukan dan berakhir dengan kematian mereka. Lalu terjadilah perang di antara kedua pasukan yang dimenangkan oleh pihaknya Daud. Pasukan Abner pun kocar-kacir. Abner yang melarikan diri dikejar oleh Asael, adik Yoab, karena merasa terancam. Abner lalu membunuh Asael meski ia sudah memperingatkan Asael sebelumnya. Maka Yoab dan Abisai, kakak Yoab, kemudian mengejar Abner karena ingin sekaligus menuntut balas atas kematian adik mereka. Adik mereka Asael. Namun di tengah peperangan, Abner meminta genjatan senjata. Meski awalnya menyalahkan Abner atas terjadinya peperangan itu, Yoab setuju dengan ide gencatan senjata. Nah, perhatikanlah bahwa tindakan provokatif yang dilakukan oleh Abner itu menuntut korban jiwa yang luar biasa. Mungkin menurut Abner, tujuan mulia yaitu menegakkan dinasti Saul, jadi pengen balik lagi untuk menguasai Israel secara utuh gitu. Namun masalahnya, tindakan itu berlawanan dengan kehendak Allah. Saudara, saya rasa di sini menjadi perhatian kita bersama-sama, saudara. Karena mungkin banyak sekali tindakan provokatif dalam kehidupan kita. Kita memprovokasi seseorang untuk mending untuk melakukan kebaikan ya. Ini malah melakukan kejahatan. Apalagi kita memprovokasi seseorang ataupun kelompok yang tanpa kita konsultasi dulu dengan Tuhan.
Apakah ini menjadi kehendak Tuhan? Saudara, di sini kita lihat hati-hati. Dengan Abner ini luar biasa, saudara. Tindakan dia merugikan banyak orang, bahkan korban jiwa juga banyak sekali. Nah, kalau ini menjadi ini ya, kita bilang peringatan bagi kita lah, saudara. Kalau kita memprovokasi sesuatu, memprovokasi apapun itu, maka kita harus bertanya, apakah ini adalah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Maka dalam segala tindakan yang kita lakukan, meski menurut kita tindakan itu kita lakukan dengan tujuan yang baik, kita perlu bertanya-tanya terlebih dahulu, adakah tindakan itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki? Jadi, saudara sekalian, tetap kita harus bijaksana sekali, berhikmat sekali. Mungkin yang kita provokasi gitu ya, yang kita lakukan itu adalah satu hal yang benar menurut kita, belum tentu menurut orang lain begitu ya. Sehingga di sini perlu kita check and balance dengan Tuhan. Apakah tindakan saya ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah tindakan saya ini benar-benar sesuai dengan firman Tuhan? Sebab kalau tidak, saudara, tanda petik nih, menimbulkan korban jiwa yang banyak gitu ya. Menimbulkan kerugian, menimbulkan mungkin bahkan sampai kehancuran. Nah, kebayang, saudara, kalau udah sampai hancur, mau apa lagi? Yang muncul itu adalah pasti penyesalan dan penyesalan. Oleh karena itu, saudara sekalian, pada hari ini kita belajar bagaimana kita setiap langkah hidup kita, setiap tindakan kita atur sedemikian rupa, kita jaga, kita kendalikan sedemikian rupa, supaya seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap langkah kehidupan kita hari ini.